Di video ini saya akan menjelaskan cara pakai BPJS di puskesmas atau di klinik pertama, yaitu fasilitas tingkat pertama, tempatnya kita berobat, tempatnya kita meminta rujukan untuk ke vaskes lanjutan. Nah, kenapa saya tertarik membahas ini lagi? Padahal mungkin banyak semua orang pun sudah paham cara menggunakan BPJS, itu meminta rujukannya seperti apa, langkah prosedurnya itu harus kemana, yaitu harus ke fasilitas tingkat pertama, yaitu puskesmas atau klinik swasta pratama yang setara dengan puskesmas. Nah, di sini video ini akan menjawab semuanya. Bagi yang belum tahu cara menggunakan BPJS untuk puskesmas dan klinik pratama, pantengin terus video ini sampai habis. Kenapa saya tertarik sekali menjelaskan itu semua? Karena sampai saat ini aja saya pulang dinas nih, pulang jaga di klinik pertama ya, yaitu klinik Sehat Sentosa di Talun ya, daerah Cirebon. Ternyata ada pasien umum. Tadi ceritanya pasien umum datang. Keluhannya simpel, hanya gigi berlubang dan agak sedikit linu kalau terkena makanan masuk ke dalam lubangnya tersebut. Setelah saya periksa, harus membutuhkan perawatan lebih, yaitu perawatan saluran akar, karena akar giginya sudah terkena dari proses karies tersebut, sudah terus masuk ke dalam lapisan saraf gigi. Terus saya jelaskan prosedurnya apa saja untuk kasus yang dikeluhkan tersebut. Nah, ternyata kasusnya itu harus datang berulang kali karena alasan giginya sudah infeksius. Gigi yang normal adalah lapisan dari enamel, dentin, dan pulpa. Kalau gigi yang ada kariesnya sudah menembus ke saraf gigi. Nah, itu akan terjadinya linu. Sebelum saya bahas ke sana, ya, masalah gigi, kita bahas teknik untuk berobat pakai BPJS di puskesmas dan klinik. Nah, pasien itu nanya, "Dok, saya tuh sebenarnya punya BPJS, tapi tidak pernah saya gunakan sejak lama. Justru dari awal bikin pun, saya tidak pernah menggunakan BPJS tersebut. Apalagi gimana sih caranya, saya nggak tahu dok. Vaskes pertama saya di mana saya nggak tahu." Nah, oke, saya jelaskan. Saya bilang ke ibu pasien tersebut, "Ibu, ada kartu BPJS-nya?" Kata dia ada. Dia cari, buka-buka dompetnya, ternyata memang betul ada yang seperti ini. Kartu BPJS ini yang digunakan untuk kepesertaan BPJS. Nah, gimana langkah kita, langkah awal kita supaya tepat vaskes kita di mana, langkah berobat pertama kita di mana? Sebenarnya simple, lihat di bagian belakang kartu tersebut. Nah, ini kan bagian depannya ya, ada gambar peta Indonesia dan ada tulisan Kartu Indonesia Sehat untuk sekarang ya. Video ini update November tahun 2023. Nah, terus kita lihat di baliknya. Pasti di sini ada scanan ya. Ada barcode gitu. Sama di sini ada tertera nomor kartu, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan NIK. Semua jelas di situ. Yang terakhir adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama tertulis di sini. Nah, di sini kita coba lihat, coba baca. Di sini kita langsung saja ke vaskes tingkat pertamanya. Di situ tertera seperti yang kartu saya ya, terteranya di Kali Tanjung, yaitu Puskesmas Kali Tanjung. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan BPJS untuk berobat apapun, itu di Puskesmas Kali Tanjung. Nah, di sini tentunya berbeda dengan yang tertera di saya. Coba dilihat di kartu kita masing-masing, baik itu BPJS pemerintah atau BPJS mandiri. Ya, BPJS pemerintah biasanya sudah ditentukan, sudah dijelaskan oleh pihak warga sekitar, ya terutama mungkin RT RW-nya sudah menjelaskan, karena kalau misalkan BPJS pemerintah itu pastinya sudah didata. Ya, BPJS pemerintah sudah didata,
siapa saja yang termasuk atau yang dibiayai oleh pemerintah BPJS-nya. Nah, BPJS pemerintah itu sendiri itu penerimaan BPJS Kesehatan PBI atau penerimaan bantuan iuran adalah kepesertaan jaminan kesehatan untuk mereka yang kurang mampu. Nah, artinya BPJS ini yang ditanggung oleh pemerintah. Kita ibaratnya tidak menanggung secara tiap bulannya kita harus bayar ke BPJS, itu tidak, itu dibayar oleh pemerintah. Nah, di situ pun pasti dikasih tahu, pasti tertulis atau tercantum vaskes pertamanya di mana, fasilitas tingkat pertama, ya, sesuai ini. Nah, itu di mana? Kalau misalkan saya di Kalitanjung, mungkin kalau misalkan kalian coba dilihat, mungkin di daerahnya ada puskesmas mana. Nah, disitulah tempat pakai BPJS di puskesmas itulah yang tunjuk. Adapun puskesmas, kok tempat saya klinik ya dok? Nah, biasanya kalau yang klinik itu BPJS yang menggunakan iuran pribadi atau iuran mandiri yang dibayarkan setiap bulannya berdasarkan tingkat kelas mana yang dipilih. Nah, itu semua adapun klinik atau puskesmas setara vaskes pertama yang bekerja sama dengan BPJS adalah tempat kita bisa pakai BPJS untuk masalah kesehatan apapun. Jadi fasilitas dasar di situ kita berobatnya. Di situ kita untuk menggunakan BPJS-nya. Nah, pastikan kalau misalkan ingin menggunakan BPJS, itu pastikan dulu BPJS-nya aktif dalam kepesertaannya. Artinya tidak ada tunggakan, terus tidak ada yang namanya berbeda di kartu tersebut. Nah, itu pastikan semuanya aktif atau jelas. Nah, karena di sini ada nama, nomor kartu, dan alamat, tempat tanggal lahir pun ada semua jelas di situ. Bahkan update sekarang, apabila kartu BPJS-nya hilang, kartu KIS-nya hilang, semuanya bisa menggunakan KTP. Nah, KTP itu yang sudah dianggap berintegrasi semuanya oleh pemerintah. Jadi apapun itu berdasarkan dilihatnya dari NIK. Nah, bukan berarti BPJS yang kita miliki tidak berlaku lagi, bukan. Tapi apabila pada saat kita berobat, kita menggunakan BPJS di fasilitas pertama itu, fasilitas tingkat pertama, itu ternyata ketinggalan, yang dibawanya cuman KTP. Nah, bisa menggunakan KTP. Ya, di aturan pemerintah hanya menggunakan KTP. Kalau misalkan kalian hanya membawa SIM, mungkin ditanyakan lagi, bisa digunakan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Karena yang aturan terbarunya hanya menggunakan KTP atau kartu BPJS ini, ya mungkin kita coba ikutin atau coba penuhin. Nah, syaratnya hanya membawa kartu atau KTP. Nah, kalau misalkan mau ribet lagi, mungkin persiapan di dompet atau di tas itu bawa seperti KK, kartu keluarga gitu dibawa. Yang pasti aktif kartu BPJS-nya, kepesertaannya aktif. Yang kedua, yang pasti pasiennya. Nah, pasiennya dengan keluhan apa itu yang berobat. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali pasiennya di rumah yang minta saudaranya, minta berobat, minta rujukan. Ya ternyata itu salah dan tidak akan diperbolehkan. Gimana? Tidak akan diperbolehkan karena ya kita kalau misalkan berobat, pasti orang yang bersangkutan lah. Nggak mungkin orang yang ngantar atau kakaknya atau ibunya datang ke puskesmas atau ke fasilitas tingkat pertama untuk meminta obat untuk obat tersebut. Tidak bisa karena tidak diperiksa. Syaratnya itu diperiksa. Nah, setelah itu datang pasiennya, bawa persyaratan kartu BPJS-nya, bawa mungkin ada kakaknya atau kartu keluarga, datang ke pendaftaran, daftar. Saya ingin berobat. Kebetulan kalau misalkan di sini saya bahasnya tentang berobat pakai BPJS untuk poli gigi. Nah,
Adapun dengan poli-poli lain, ada poli umum, mungkin poli kandungan, atau poli umum yang bisa memeriksa semuanya ya, setara dengan IGD, mungkin IGD puskesmas atau IGD di fasilitas tingkat pertama, itu pasti harus terdaftar. Daftar dulu. Setelah daftar dulu, baru kita didata. Nah, setelah didata, baru yang mendata itu melihat kartu BPJS-nya, oh aktif, oh tidak aktif. Kalau misalkan tidak aktif, mungkin akan tertunda. Dan kalau misalkan aktif, ya akan berlanjut. Berlanjutnya nanti diarahkan ke poli mana setelah sebelumnya mungkin akan dilakukan tensi atau pengukuran tekanan darah. Anamnesa di awal mungkin dilakukan di depan. Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini, dok, kalau saya udah datang, ternyata kartu PBI-nya atau kartu BPJS pemerintahnya itu sudah nonaktif, itu bagaimana? Jawabannya mungkin balik lagi ke daerahnya atau ke kecamatan, ke RT RW-nya. Tanyakan kenapa BPJS saya nonaktif. Intinya diaktifkan dulu baru bisa berobat lagi. Dan kalau misalkan saya pasien dengan BPJS mandiri ternyata harus ditunda, berarti itu ada mungkin keterlambatan membayar atau memang ada tunggakan-tunggakan tertentu yang BPJS tidak dapat membaca keaktifan dari kepesertaan BPJS tersebut. Jadi diaktifin dulu. Nah, setelah itu, setelah udah oke semua nih, kita bicara aktif ya, kita bicara lanjut untuk perawatan selanjutnya setelah dianamnesa, setelah ditanyakan keluhannya, setelah ditensi, dan setelah di screening di awal. Kalau misalkan memang ada keluhan batuk, kalau misalkan ada keluhan sakit gigi, ingin periksa gigi tapi ada batuknya, mungkin nanti akan diberi tanda-tanda tertentu. Misalkan tanda pita kuning, atau tanda resiko jatuh, atau tanda infeksi menular. Itu pasti di screening di awal. Nah, secara ini berobat ke poli gigi, akan diarahkan ke poli gigi. Di situ nanti duduk di sekitaran poli gigi di ruang dokter gigi yang berpraktek di fasilitas tingkat pertama tersebut. Mungkin ngantri karena ada banyak sekali yang menggunakan BPJS untuk fasilitas tingkat pertama. Nanti lalu tunggu dari panggilan di ruangan poli giginya untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter giginya. Nah, setelah itu akan diperiksa. Setelah diperiksa, apabila kasus-kasus tertentu yang bisa ditanganin di vaskes pertama, ya non subspesialis atau non spesialis, dokter gigi general praktis atau dokter gigi biasa yang menanganin, tapi dengan kompetensi yang telah ditentukan oleh BPJS, seperti cabut gigi anak yang sudah kegoyahannya sudah parah, bisa dicabut di situ. Terus yang kedua, tambal gigi dengan kedalaman ringan, entah pakai gelas ionomer, entah pakai resin komposit, tergantung ada bahannya di situ. Terus yang selanjutnya, pastinya konsultasi dan obat-obatan sebelum atau pra atau pos pencabutan yang ringan, itu pasti dikasih obat di situ. Nah, kalau kasus-kasus yang lain seperti pasang behel, ortodontik, merapikan gigi, memutihkan gigi yaitu bleaching, atau dengan pasak gigi atau mahkota gigi yang sifatnya estetik, itu pasti tidak akan tercover oleh BPJS, baik itu di tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit. Nah, setelah itu kita bicara yang tercover dulu. Apabila pasiennya dengan keluhan gigi berlubang yang sedang linu atau sakit, akan segera ditindak dengan tambalan. Setelah itu, bila perlu dokter giginya berdasarkan kasus akan diberikan obat atau tidak untuk persiapan pasien pulang. Dan apabila pasien tersebut tidak bisa tertangani di puskesmas, maka akan diberikan rujukan. Syaratnya tadi, pasiennya datang, kepesertaan BPJS-nya aktif, dan kasus tersebut tidak dapat dikerjakan di puskesmas dengan alasan kasus tersebut yang dikeluhkan adalah kasus-kasus spesialis,
Contohnya, dari pencabutan gigi bungsu, itu ada kemungkinan akan segera dirujuk. Dan peraturan sekarang tidak mudah untuk memberikan surat rujukan dari Vaskes 1 ke fasilitas lanjutan. Dengan syarat pasien yang datang di Vaskes 1, di puskesmas atau di klinik, itu akan dilakukan penanganan pertama. Misalkan kasus gigi berlubang, paling tidak akan dilakukan tambal gigi, mungkin dengan perawatan awal devitalisasi, dengan ketutup tambalan sementara, baru kunjungan berikut laginya akan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas tingkat lanjutan yang ada dokter gigi spesialis konservasi giginya. Nah, itu harus dilakukan. Apabila di rumah sakitnya yang tertuju dengan kasus konservatif atau kasus perawatan saluran akar gigi, itu tidak ada dokter giginya, tidak akan dapat rujukan. Pasti akan ditanganin di puskesmas atau di klinik swasta Pratama yang bekerja sama dengan BPJS untuk penanganan pertama sampai kasus giginya itu selesai. Seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu, bisa jadi nanti ada proses rujukan dari fasilitas tingkat pertamanya mencari rumah sakit mana saja yang akan dituju diberikan rujukan dengan kasus pasien tersebut, yaitu dokter spesialis konservasi gigi. Nah, jadi dokter-dokter gigi itu banyak tingkatannya atau ada spesialistiknya. Jadi kalau misalkan dokter gigi biasa atau dokter gigi general praktis, GP, itu biasanya di nama atau plang namanya tidak ada dokter gigi spesialis gitu, tidak ada. Tapi kalau misalkan dokter gigi spesialis, pasti di belakangnya ada SP, spesialis konservasi gigi, SPKG, SPKGA, kesehatan gigi anak, atau SPBM, spesialis bedah mulut. Itu yang lainnya pun ada. Jadi dokter dan dokter gigi itu memiliki spesialis berbeda, ya. Jadi sekarang sudah tidak lagi salah paham untuk mendapatkan rujukan apabila kasus kita ternyata tidak bisa dirujuk atau dari vaskes pertamanya tidak bisa memberikan rujukan. Kita harus legowo karena peraturan terbaru dari Permenkes terbaru, dari Perpres terbaru itu memang akan diberlakukannya seperti itu per 1 September 2023. Nah, begitu ya. Jadi caranya untuk memakai BPJS di puskesmas atau di klinik itu seperti tadi. Pastikan kartu kepesertaannya aktif BPJS-nya, baik itu PBI, pemerintah atau bayar mandiri. Nah, yang kedua pastikan pasien itu hadir untuk diperiksa. Ya. Terus yang selanjutnya pastikan kita tahu baca di situ fasilitas tingkat pertamanya di mana. Dok, fasilitas tingkat pertama saya jauh sekali dengan alamat tempat tinggal saya. Bisa tidak dirubah? Bisa sekali. Sekarang zaman sudah modern. BPJS pun pastinya mengikuti perkembangan zaman teknologi canggih, yaitu dengan dimunculkannya dari aplikasi mobile JKN. Nah, aplikasi mobile JKN bisa didapat di App Store atau kalau misalkan kita memiliki handphone Android atau Apple, coba dilihat di situ, di-download gratis. Nah, di situ bisa kita atur jadwal, sebelumnya kita tentukan vaskes tingkat pertama kita di mana, kita lihat dokter giginya ada berapa, dokter umumnya ada berapa, fasilitasnya apa aja, lengkap enggak, dan yang pasti jauh tidak dengan tempat kita, tempat tinggal berada. Kalau misalkan jauh, nanti akan menyulitkan kita sendiri dari masalah jarak, dari masalah waktu. Nah, itu dia. Boro-boro mau berobat, kalau misalkan jaraknya jauh, males jadinya. Oke. Terus yang selanjutnya,
manfaatkan kartu BPJS kita sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Tidak bisa kartu BPJS kita dipakai dengan kakak kita, sedangkan kakak kita misalkan kartu BPJS-nya tidak ada ataupun ada bermasalah, itu tidak bisa digunakan. Ya, kartu BPJS kita ya milik kita sendiri. Nah, yang terbaru di tahun 2023 ini, khususnya untuk poli gigi tadi ya, tidak mudah memberikan surat rujukan dari fasilitas tingkat pertama, yaitu puskesmas atau klinik swasta pratama yang bekerja sama dengan BPJS memberikan rujukan. Itu tidak mudah lagi. Artinya bukan diacuhkan, tapi nanti akan dikerjakan di fasilitas tingkat pertama tersebut. Ya, akan dikerjakan, harus dikerjakan di situ. Nah, kecuali kalau misalkan di daerah sekitar tempat kita berada ada vaskes selanjutannya, yaitu rumah sakit yang memiliki dokter spesialis gigi yang dituju, mungkin pastinya akan dirujuk ke sana, akan memberikan rujukan dari vaskes pertamanya itu. Udah paham ya? Caranya sudah paham, dan kebijakan terbarunya juga sudah paham. Jadi semoga yang nonton video ini, video terbaru saya ini tentang cara pakai BPJS di puskesmas atau di klinik swasta pratama, itu tidak ada lagi pertanyaan. Nah, syukur-syukur kita sehat selalu. Jadi BPJS-nya memang kita paham cara menggunakannya, tapi alhamdulillah tidak digunakan karena kita tidak pernah sakit. Nah, kita doakan seperti itu dan kita usahakan selalu sehat walafiat. Betul tidak? Betul ya. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut, misalkan dok, ada kalau misalkan cara pakai BPJS di rumah sakit itu bagaimana? Oke, kita lanjut di next video. Nanti saya bikinkan tentang kelanjutan dari video ini. Nah, maka dari itu pastikan untuk like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya video terbaru dari saya yang akan saya bikinkan next video tentang cara pakai BPJS di rumah sakit alias lanjutan dari fasilitas tingkat pertama. Setelah dapat surat rujukan, itu cara pakainya gimana? Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Pastikan nyalakan loncengnya itu supaya ketika saya upload, ting, ada notifikasi pemberitahuan dari handphone tersebut, handphone kita masing-masing yang ada uploadan terbaru, video terbaru dari Dr. Gigi Wawan Sumantri. Oke, sampai di sini. Bagi yang kurang jelas, isi di kolom komentar semua pertanyaannya. Insya Allah saya sedikit-sedikit akan membaca semua pertanyaan yang saya pilih, yang menurut saya nanti akan saya bahas, mungkin saya bikinkan konten terbaru. Oke, sudah malam, saya undur diri, saya istirahat, sampai jumpa di esok hari, dan salam sehat, gigi kuat. Dr. Gigi Wawan pamit. Terima kasih.